di ibadah pelayanan anak bersama Kak Nadia dan Kak Carla. ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Saya Kakak harap sehat selalu ya. Oh ya, Kak Carla gimana? Puji Tuhan, kabar baik dan sehat selalu. Wah, semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadahnya ya. Untuk itu, adik-adik dimohon untuk mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya kalau ada di rumah, dan juga posisi yang bagus ya adik-adik, yaitu duduk dengan benar. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita saat teduh sebentar ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita semangat lagi dong. Hari Minggu kan? Iya dong, harus Iya kan, semangat Kak, ya? Kak, ya. Oke, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus lawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, sekarang hari apa nih? Oh ya, Kak Carla, hari ini hari apa sih? Hari Minggu kan Nadia. Nah, kalau hari Minggu berarti harinya. Harinya Tuhan. Nah, adik-adik masih dalam posisi yang berdiri, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan satu lagu dulu ya.
yaitu Aku Istimewa. Adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai Tuhan segala ibadah hari Minggu kami, yaitu pelayanan anak. Biarlah Tuhan yang hadir dalam peribadahan ini, berkati Tuhan kami sebagai anak-anak layan yang akan mendengarkan cerita tentang-Mu, dan juga berkati pelayan kami Tuhan yang akan memberikan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca Mazmur ya. Untuk itu, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Udah dapat belum adik-adik? Nah, kita baca secara bergantian ya adik-adik, karena dia baca kalimat yang menjorok keluar dan adik-adik baca yang menjorok ke dalam. Kita baca 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia.
Nah, adik-adik, demikian bacaan Mazmur kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman atau cerita. Untuk itu, siapkan Alkitabnya lagi dan adik-adik dipersilakan duduk ya. Oh ya, kita menyanyi satu lagu dulu kan, Carla? Ya, Nah, kita menyanyi satu lagu dulu, yaitu lagunya dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Yang ada Kidung Ceria boleh buka Kidung Ceria nomor 140. Ya, benar sekali. Tutup matanya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang di surga. Tuhan masih berikan kesempatan kami, anak-anak layang, bersama sebagian kakak layang, untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau kiranya memberkati kami, baik kakak layang yang akan menyampaikannya, begitupun juga dengan anak layang yang ada di rumah yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah Allah Bapa di sorga, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim itu ada di dalam Perjanjian Lama. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca secara berbalasan. Kita akan mulai ya. Dipastikan adik-adik di rumah dalam keadaan berdiri untuk menghormati ya pembacaan Alkitab kita. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu.
Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang benar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini Kak Carla akan bercerita tentang pembacaan Alkitab kita tadi di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16, dan oleh Sabda Bina Anak memberi judul Aku adalah umat Tuhan masa kini. Kak Carla baca lagi ya. Judul cerita kita hari ini yaitu Aku adalah umat Tuhan masa kini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita kita hari ini ada hubungannya dengan cerita minggu lalu. Kalau ada adik-adik yang mengikuti ibadah, minggu lalu kita beribadah mengikuti ibadah IMPA dari Dewan PA, dari pusat, dari sinodal, ya. Cerita kita minggu lalu bercerita tentang Musa yang mengantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita tahu bersama cerita ini bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir yang waktu itu dipimpin oleh Raja Firaun. Pasti adik-adik sudah pernah mendengar ya cerita ini. Nah, kemudian Raja si Firaun mengejar terus ini bangsa Israel. Mereka berperang. Raja Firaun menggerakkan seluruh pasukannya untuk berperang melawan Israel. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji akan melindungi, akan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan untuk memasuki ke tanah perjanjiannya, maka Tuhan melindungi Musa dan melindungi bangsa Israel. Yang terjadi adik-adik, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dengan dipimpin oleh Nabi Musa. Nabi Musa pergi membawa bangsa Israel. Sampai di tengah jalan
yang menghalang perjalanan mereka. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, supaya kalian lewat dari laut ini, ulurkan tongkatmu ke arah laut." Ya, hebat sekali Tuhan kita ya. Musa ulurkan tongkatnya dan laut terbelah menjadi dua. Dan adik-adik tahu mereka lewat di mana? Mereka lewat di tengah laut. Tuhan sudah menyuruh Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya supaya laut itu terbelah dua dan mereka bisa lewat. Ya, Tuhan kita sangat dahsyat, Tuhan kita sangat luar biasa. Adik-adik tahu, di perjalanan itu Raja Firaun dan pasukannya mengejar Musa dan umat Israel. Apa yang terjadi? Di perjalanan, roda-roda gerobak yang mereka naiki, Tuhan sudah bikin lambat ini gerobak-gerobak, ini roda-roda bikin lambat jalannya, biar compang-camping, biar mereka tidak bisa mengejar Nabi Musa dan bangsa Israel. Kenapa waktu itu adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Tuhan akan melindungi umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan untuk melewati, untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, kita bersambung cerita kita hari ini adik-adik. Setelah mereka melewati Laut Teberau, nah, kita melihat apa yang terjadi. Di sini ada berapa ratus tahun, akhirnya Musa meninggal. Di dalam pembacaan Alkitab kita tadi, setelah Musa meninggal, siapa yang gantikan Musa? Tuhan mengirim hakim-hakim untuk datang ke bangsa Israel. Waktu itu, adik-adik masih ingat cerita, mungkin ada bulan berapa, mungkin bulan November, kita bercerita tentang Yosua. Nah, Yosua yang menggantikan Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemana? Ke tanah perjanjiannya, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini Tuhan sudah memberkati umat Israel, Tuhan sudah menyayangi, Tuhan sudah mengeluarkan dari tanah perbudakan, Tuhan sudah memimpin perjalanan mereka. Akhirnya Yosua lah yang merobohkan tembok Yeriko. Ya, akhirnya bangsa Israel menang dong. Karena apa? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sebagai kita adalah umat Tuhan di masa kini, bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik belajar setia kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan menghukum bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Karena mereka melupakan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberkati opa-oma, nenek-nenek moyangnya dahulu. Tuhan sudah memberkati sampai mereka bisa keluar dari perbudakan Raja Firaun. Dan setelah Yosua memimpin itu, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan. Mereka tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, tidak lagi melakukan kebaikan, tidak lagi saling menghormati, tidak lagi saling menyayangi. Akhirnya Tuhan menghukum lagi bangsa ini. Menghukum dengan cara apa? Mereka kehabisan makanan. Mereka diperjualbelikan. Membayar pajak banyak, mereka bayar sendiri. Karena apa? Mereka sudah menyembah berhala. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Ya, adik-adik. Akhirnya karena mereka sudah kelaparan, tidak ada lagi makanan, mereka hidup susah, mereka sudah hidup melarat. Akhirnya mereka datang kepada Tuhan lewat hakim-hakim. Tuhan menyuruh hakim-hakim supaya datang hakim-hakim ke Israel, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh berdoa, Tuhan, ampunilah dosa kami Tuhan. Kami sudah salah Tuhan. Akhirnya
karena Tuhan kita hebat dan luar biasa, akhirnya Tuhan mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Karena umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Seperti kita sekarang ini adik-adik, walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi kita. Nah, di akhir cerita Kak Carla, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kalau di rumah adik-adik hormat kepada orang tua, papa mama, oma opa yang masih ada oma opa, kakek nenek, hormat kepada kakak yang lebih tertua. Nah, itu yang diajarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini ya. Jadi walaupun kita beribadah di rumah, saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah beribadah lagi, ngapain saya mau dengar Kak Carla cerita? Ngapain saya mau dengar kakak-kakak lain cerita? Jangan ya adik-adik, karena kita sekarang masih belum bisa ke gereja, tapi puji Tuhan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita hari ini. Amin. Nah, adik-adik, gimana nih cerita firman Tuhan yang barusan disampaikan sama Kak Carla? Seru kan ya? Seru dong ya kan Kak? Ya. Nah, untuk itu adik-adik jangan hanya didengar, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau doa syafaat nih adik-adik. Untuk itu, kita menyanyikan satu lagu dulu ya, yaitu Kuberikan Hidung Baru dari Kidung Ceria 263. Lipat tangannya semua, tutup matanya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami sudah dengarkan tadi, itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, masih anak-anak, tetapi kami yakin Tuhan akan memampukan kami untuk memberlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai, memberkati kami, memberkati kehidupan kami, seperti Tuhan sudah memberkati dan menyertai kehidupan bangsa Israel. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami
sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat di rumah. Tuhan kiranya tetap memberkati mereka. Tuhanlah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala penyakit yang kami derita, Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa buat gereja Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kami, khususnya Tuhan GBB Hosiana Brau. Tuhan memberkati kami dari Pak Pendeta, majelis, sampai kepada anggota jemaat. Tuhan tetap memberikan kami semua kekuatan dan kesehatan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan kiranya memberkati pemimpin bangsa dan negara kami, memberkati seluruh pemerintahan kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, khususnya daerah Kabupaten Berau yang kami cintai ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin kami sebagai rakyatnya, menuju masyarakat adil dan makmur sejahtera. Semua itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kakak, habis ini kita mau Memberikan persembahan syukur. ya, kita mau memberikan persembahan. Untuk itu, adik-adik disiapin ya persembahannya. Nanti bilang sama papa, mama dan mama, biar diantar ke gereja ya adik-adik. Jangan adik-adik yang antar, tidak boleh. Oh ya, sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu, yaitu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Yang kedua ya adik-adik. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik diundang untuk berdiri ya, kita mau berdoa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami berkat. Pada hari ini kami sudah menyelesaikan atau mendengarkan cerita Tuhan. Kami juga sudah Tuhan memberikan berkat yang telah kami dapatkan daripada Engkau, yaitu persembahan kami. Biarlah ini Tuhan bisa berguna untuk pelayanan dan juga bisa berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa-dosa kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Masih dengan posisi yang berdiri ya adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Aku Anak Terang. Aku
menutup ibadah kita, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan memberkati dan menyertai kita semua mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, demikian ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Saat teduh selesai dan ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Dan selamat hari Minggu